Halo, mahasiswa sekalian, para pelajar, para akademisi, dan siapa aja yang ngikutin channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya mau jelasin gimana sih caranya gampang untuk menulis resume atau artikel. Mungkin kita berpikir nulis resume itu sulit loh. Mungkin juga ada yang mikir bikin artikel tuh repot loh. Sebenarnya sih gampang saja. Kuncinya adalah kita harus punya ide dulu. Idenya juga gampang. Idenya adalah sesuatu hal baru yang menurut kita menarik untuk kita sajikan atau kita kemukakan. Resume apa saja sih? Apa saja? Terserah, resume di bidang ilmu kita, di bidang populer juga boleh. Yang jelas, kita harus tahu apa sih latar belakang kita membuat resume itu. Tapi ingat, latar belakang tidak boleh kita akal-akalin saja. Kita boleh bilang bahwasanya ada masalah, ada ketimpangan, ada ketidakberesan, atau ada ketidaksesuaian. Tetapi semua itu kalian harus bisa buktikan. Kalau kalian tidak bisa buktikan, maka resumenya dapat dikatakan tidak berkualitas, tidak tajam. Maka dengan demikian, kata kunci yang pertama adalah kita harus punya data. Karena kalau kita tidak punya data, kita bisa hanya mengarang saja, atau kita hanya mengemukakan sesuatu yang sifatnya hoax. Coba kalau kita atau Anda bayangkan atau kalian bayangkan apa yang kita kemukakan itu hanya hoax. Siapa yang mau percaya dengan kita? Dengan demikian, di dalam kita membuat sebuah resume atau artikel, kita harus punya data dulu. Data itu ibarat pondasi loh, ibaratnya rumah. Kalau kita mau buat rumah yang bagus, harus punya pondasi. Bayangkan kalau rumah tidak punya pondasi, tentu kita nggak bisa bikin dinding, kita nggak bisa dirikan atap, kita nggak bisa pasang kusen, dan akhirnya rumah kita ambruk dong. Makanya di dalam membuat artikel, kita butuh data yang kuat. Setelah kita punya data, kita bisa cari perbandingan. Apa yang mau kita kemukakan? Dengan data tadilah kita bisa mengemukakan apa yang mau kita bandingkan. Dari data yang kita bandingkan, ternyata kita menemukan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru. Nah, itulah yang kita sebut dengan novelty atau kebaruan. Sebuah resume, artikel, apapun namanya, kalau kita tidak punya kebaruan di dalam sesuatu yang kita mau ungkapkan, maka itu tidak menarik. Nah, dari hal itulah kita nanti beranjak membuat. Oke, nah sekarang apa tujuan kita membuat resume? Tentu tujuannya adalah memecahkan persoalan. Kita ingin memberikan solusi, kita ingin memberikan perbaikan, kita ingin mengimprovisasi atau meningkatkan sesuatu yang ingin kita tingkatkan. Kalau seandainya tujuan kita itu bukan untuk hal yang bersifat positif, berarti tujuan dari resume kita itu tidak menarik dan tidak bermanfaat, dan orang mungkin tidak akan membaca. Maka poin penting, ketika tujuan kita dapatkan, sebenarnya kita sudah membuat satu rangkaian dari judul sebuah resume kita. To improve, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan. Apa yang mau kita tingkatkan, bagaimana cara meningkatkannya, dan di mana kita meningkatkan. Sehingga sebuah resume yang bagus itu adalah, atau artikel yang bagus itu, selalu mengandung 3 hal tadi. Yang pertama adalah, apa yang mau kita perbaiki? Apa? Yang kedua adalah bagaimana cara memperbaikinya? Artinya metodenya apa? Metodenya apa yang mau kita gunakan? Dan poin yang ketiga adalah di mana kita mau memperbaikinya? Artinya skopnya. Ketika itu sudah kita dapatkan, berarti kita sudah menyelesaikan satu bagian utama dari sebuah artikel atau resume yang mau kita buat. Oke? Bagaimana menurut kalian? Susah atau mudah membuat resume? Sebenarnya gampang kan? Itulah bagian pertama dari membuat resume. Oke, inilah bagian pertama dari video saya berkaitan dengan menulis resume dan artikel. Jangan lupa nanti video selanjutnya, bagian kedua dan ketiganya, kalian bisa tunggu videonya pada channel YouTube saya yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.